Bapak Mama, jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi untuk kita. Salam. Shalom. Hari ini kita dipertemukan kembali Bapak Mama saudara-saudari di minggu yang pertama di bulan ke-11 atau bulan November. Dan bulan November ini Bapak Mama saudara-saudari ditetapkan oleh Majelis Sinode Gemit untuk seluruh jemaat Gemit, untuk seluruh warga Gemit sebagai bulan lingkungan hidup. Jadi bulan November ini ditetapkan sebagai bulan lingkungan hidup. Hari ini kita telah hadir di sini dan kita telah mendengar sabda Tuhan yang telah dibacakan untuk kita oleh seorang penatua di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 31. Dan tema untuk bacaan hari ini Bapak Mama, Allah bermitra dengan manusia untuk memelihara dan memulihkan alam. Allah bermitra dengan manusia untuk memelihara dan memulihkan alam. Bapak Mama saudara-saudari, ada banyak teori, ada banyak mitos. Mitos itu cerita-cerita menyangkut dengan dongeng, bisa berupa dongeng, bisa berupa cerita kuno turun-temurun, cerita yang disampaikan secara tutur menutur. Dan di dalam salah satu mitologi atau cerita-cerita kuno, cerita-cerita tua itu ada banyak spekulasi tentang kira-kira dunia ini dari mana asal. Kira-kira alam semesta ini dari mana kemunculannya. Ada banyak cerita dan setiap budaya ada. Setiap negara, bangsa, setiap suku punya cerita, mitos-mitos, cerita-cerita berhubungan dengan penciptaan alam manusia. Nah, kita di Timur ini Bapak Mama saudara-saudari, kita orang Timur atau suku Dawan ini punya cerita sehubungan dengan Pulau Timur ini. Jadi saya pernah membaca suatu tulisan dari Pendeta Eben Lubantimo. Pendeta Eben Lubantimo itu mantan ketua sinode kita, yang dia pernah menulis sebuah buku berjudul Sidik Jari Allah dalam Budaya. Sidik Jari Allah di dalam budaya. Dan di dalam salah satu tulisan cerita itu dia mengisahkan atau menceritakan tentang Pulau Timur itu jadinya seperti apa, dari mana asal usul Pulau Timur. Nah, Bapak Mama saudara-saudari, menurut cerita, jadi Pulau Timur itu hasil daripada suatu persahabatan antara seorang anak Timur, seorang anak Dawan dengan buaya. Jadi persahabatan antara anak Timur dan seekor buaya. Jadi pada suatu ketika itu terjadi suatu banjir besar. Dan banjir besar dan juga luapan laut yang besar itu mengakibatkan bumi ini tertutup oleh lautan. Dan ada seorang anak Timur bersama dengan saudaranya itu Bapak Mama kehilangan orang tua. Kehilangan orang tua. Tetapi cerita ini dia berawal dari ada seekor anak yang anak itu pernah memberi makan seekor buaya. Ada seorang anak Timur pernah memberi makan seekor buaya. Lalu tiba-tiba suatu bencana besar datang, banjir datang. Dan akhirnya buaya ini datang untuk menolong anak ini. Jadi dia merasa berhutang budi, buaya, seekor buaya ini merasa berhutang budi. Akhirnya dia menolong seorang anak Timur ini bersama dengan saudara. Nah, ketika air surut Bapak Mama saudara-saudari, air surut dan memang ada kesulitan karena memang tidak ada penghidupan di sana. Dan anak ini dia sudah tinggal sendiri bersama dengan saudaranya, orang tua tidak ada. Lalu sepertinya tidak ada tempat untuk mereka berdua bisa bertahan hidup. Dan akhirnya Bapak Mama saudara-saudari, sang buaya, si buaya ini itu berkata kepada anak Timur ini, mengatakan bahwa
kamu boleh tinggal di punggung saya, kamu boleh tinggal di belakang pundak saya ini sampai kamu mati. Jadi silakan kamu tinggal, kamu hidup di saya punya belakang belakang punggung saya ini, kamu silakan beranak cucu sampai saya mati. Nah akhirnya buaya itu mati Bapak Mama. Suatu ketika buaya itu mati, maka anak Timor ini dia tinggal di atas punggung buaya, dia membuka kebun, dia hidup sebagai seorang keluarga sampai dia mati. Jadi itu cerita bagaimana pengorbanan seekor buaya terhadap seorang anak Timor. Maka kita orang Timor itu Bapak Mama saudara-saudari melihat buaya itu sebagai teman dan kawan, nenek moyang itu sebelum Injil masuk. Ini cerita tuturan itu seperti yang bisa saya sampaikan. Sehingga orang-orang dari Eropa itu pernah mengatakan Pulau Timor itu mirip buaya. Pulau Timor itu bentuknya mirip buaya. Lalu ada istilah asing itu mengatakan bahwa Pulau Timor itu the island of the sleeping crocodile. Ini pasti semua mengerti. Jadi saya mengerti. Jadi Pulau Timor itu artinya the island of the sleeping crocodile. Pulau dari buaya yang tertidur. Crocodile itu bahasa Inggrisnya buaya. Sleeping itu artinya tidur. Jadi pulau dari buaya yang tertidur. Itu cikal bakal Pulau Timor. Ini menurut cerita nenek moyang, mitos, mitologi. Nah kalau kita di sekolah dulu Bapak Mama, ketika saya di sekolah itu pernah dikatakan bahwa bumi itu terjadi karena alam semesta itu terjadi karena suatu ledakan besar. Pernah dalam suatu ketika, dalam suatu rentang waktu itu ada suatu ledakan besar. Dan ledakan yang besar itu yang akhirnya menghasilkan alam semesta, terbentuknya planet-planet, terbentuknya tata surya termasuk bumi di dalam. Dentuman besar itu teorinya dikatakan sebagai teori Big Bang. Big itu besar, bang itu bunyi, tung. Jadi dentuman besar, ledakan besar itu mengakibatkan partikel-partikel itu tersebar ke seluruh alam semesta, jadilah alam semesta. Tetapi apa kata Alkitab? Jadi apa yang saya katakan tadi menurut budaya orang Timur dan menurut apa kata Alkitab kira-kira seperti apa? Menurut ilmu pengetahuan yang sudah saya sampaikan. Tapi apa menurut Alkitab? Di dalam Kejadian pasal 1 Bapak Mama saudara-saudari kita melihat Tuhan berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Alkitab mau memberitahu kita bahwa Allah adalah penyebab pertama. Allah adalah oknum pertama yang menyebabkan segala sesuatu. Budaya boleh ngomong apa, ilmu pengetahuan boleh ngomong apa, teori-teori di kelas, di perguruan tinggi bisa bicara apa, buku-buku yang lain bisa omong apa, tetapi Alkitab kita berbicara bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi kosong, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Artinya belum ada kehidupan, dan kehidupan itu hanya ada di atas roh Allah yang melayang-layang. Artinya ketika roh Allah melayang-layang itu dia sementara melakukan suatu penghidupan di sana. Dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ketiga berkata, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap, dan seterusnya. Kejadian pasal 1 kita dapat melihat bagaimana urutan-urutan penciptaan, ordo penciptaan. Dan di dalam bacaan kita pada pagi ini di dalam ayat 26 di situ berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Baiklah kita. Nah pertanyaan untuk kita
berbicara dengan siapa? Baiklah kita. Di sini konsep Tritunggal sudah nyata. Dari Kejadian 1 ayat 26 kita melihat konsep Tritunggal. Kekristenan percaya Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi dari sini kita mengenal suatu konsep Trinitas, Tritunggal, Allah yang tiga dalam satu. Jadi masing-masing pribadi ini berdialog. Allah sementara berdialog dengan rohnya, Allah berdialog dengan firman. Ketiga pribadi ini, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu berdialog. Jadi ini bukan Allah berdialog dengan manusia. Manusia belum diciptakan. Allah bukan berdialog dengan malaikat. Allah ada yang berkata bahwa ini Allah berdialog dengan malaikat. Tidak, malaikat itu ciptaan. Tidak mungkin Allah itu sebagai pencipta berdialog dengan ciptaan, itu tidak mungkin. Berarti levelnya sama. Tidak. Tapi Allah sementara berdialog dengan dirinya. Tritunggal Allah, Trinitas, Allah Tritunggal, tiga pribadi saling berdialog dalam kekekalan sebelum segala sesuatu. Di hari ini saya memberikan suatu pelajaran penting untuk Bapak Mama. Kalau orang bertanya, kita ini siapa? Kita ini adalah dialog daripada Allah Tritunggal. Ini konsep Tritunggal sudah ada di dalam kitab Kejadian pasal 1. Bapak Mama, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bacaan ini Allah berbicara baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Gambar dan rupa kita. Kalau kita sebagai orang-orang biasa kita berpikir, oh berarti Allah itu punya mata seperti saya, Allah punya hidung seperti saya, Allah punya mulut seperti saya. Itu tidak seperti itu. Jadi pemahaman gambar dan rupa kita itu bukan soal fisik, bukan soal tubuh ini. Ada kepala, ada kaki, ada tangan. Tidak. Allah itu roh. Allah itu roh. Kalau Allah jadi manusia dalam diri Yesus, baru dia punya tangan, punya kaki, punya mata. Itu Allah yang jadi manusia. Tapi kalau Allah dari sono itu roh, adanya dia roh. Lalu gambar dan rupa kita ini apa? Gambar dan rupa kita itu menyangkut dengan etika. Allah menciptakan manusia dengan etika. Manusia punya etika. Allah menciptakan manusia dengan punya apa? Punya spiritualitas. Artinya bahwa manusia itu makhluk roh, makhluk rohani. Allah juga menciptakan manusia dengan akal budi. Akal budi. Jadi bukan hanya otak, tapi akal budi. Hewan punya otak, tapi hewan tidak punya akal budi. Udang punya otak, tapi udang tidak punya akal budi. Manusia punya otak, tapi dia juga punya akal budi. Kera, simpanse, itu punya otak. Bahkan dia punya fisik seperti, olah-olah seperti manusia. Dia punya mata seperti manusia, hidung seperti manusia, mulut seperti manusia. Dia punya 5 jari seperti manusia. Dia punya 2 kaki yang punya jari-jari seperti manusia. Sehingga ada suatu teori evolusi dari seorang bernama Charles Darwin. Dia mengatakan bahwa nenek moyang manusia itu berasal dari kera. Itu teori. Tapi tidak, manusia bukan berasal dari kera. Alkitab berkata bahwa manusia berasal dari debu tanah. Amin. Debu. Manusia berasal dari debu dan dia akan kembali kepada debu. Dia bukan berasal dari monyet. Tidak. Itu teori yang salah. Itu teori dari orang yang tidak mengenal Tuhan. Itu teori daripada orang yang tidak menyadari bahwa dia adalah ciptaan Allah. Itu teori orang-orang ateis, orang yang tidak percaya bahwa Allah itu ada. Allah itu nyata, Allah itu hidup. Kekristenan menyatakan bahwa manusia diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah, menurut imago Dei. Itu bahasa Latinnya, imago Dei. Orang Inggris mengatakan menurut image of God. Image of God, image Allah, gambar dan rupa Allah.
sehingga manusia bisa berkata-kata, manusia bisa mengerti, punya hikmat. Binatang tidak punya hikmat. Manusia punya akal budi sehingga dia bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Di situ ada moralitas, ada etika, ada akal budi. Disitulah yang dikatakan sebagai gambar dan rupa Allah. Jadi bagaimana Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Jadi manusia itu seperti Allah, bukan Allah yang seperti manusia. Manusia sama dengan Allah. Jadi bukan Allah yang sama dengan manusia, karena Allah itu pencipta, manusia ciptaan, berarti yang mencipta, dia membuat manusia itu mirip dengan dia. Jadi AHY itu yang mirip dengan SBY, bukan SBY yang mirip AHY. Karena yang melahirkan AHY itu siapa? SBY. Tommy Soeharto mirip Soeharto, bukan Soeharto mirip Tommy. Siapa yang melahirkan siapa? Yang melahirkan Tommy Soeharto adalah Soeharto. Megawati itu mirip Soekarno, bukan Soekarno mirip Mega. Karena yang melahirkan Megawati itu Soekarno. Soekarno duluan baru Megawati. SBY duluan baru AHY. Begitu urut-urutannya. Jokowi duluan baru anaknya Gibran. Amin ya. Desa baru lain lagi. Tapi saya punya bapak duluan baru saya. Saya punya bapak itu namanya Karolus Lubatonis. Dari Karolus melahirkan Caesar Lubatonis. Ini urutan. Jadi manusia seperti Allah, bukan Allah seperti manusia. Itu pelajaran bagi kita hari ini. Nah, bagaimana saudara-saudari, manusia adalah ciptaan yang berbeda. Kenapa saya bilang manusia ciptaan yang berbeda? Karena ketika Allah menciptakan terang, dia mengatakan jadilah terang. Ketika Allah menciptakan cakrawala, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala. Tapi bedanya bagaimana saudara-saudara? Ketika Allah menciptakan manusia, Allah melakukan dialog. Ada dialog di sana. Kenapa ada dialog? Karena manusia itu penting. Manusia tidak bisa diciptakan hanya dengan berfirman, tapi manusia harus diciptakan menurut konsep Allah. Harus ada pikiran yang lebih penting, karena manusia ini makhluk spesial di hadapan Allah. Nah, ketika Allah menciptakan manusia, dia berdialog, lalu manusia itu dibentuk dari debu tanah. Jadi Allah sendiri dengan tangannya itu membentuk manusia. Maka manusia itu menjadi makhluk yang berbeda, makhluk yang unggul. Jadi ada beda Bapak Mama di sini yang menenun ya. Kain tenun yang kita tenun dengan tangan itu beda dengan kain tenun yang kita beli di toko kain ya. Itu hasil cetak, itu tidak sama. Harga beda saudara. Beda. Kalau cetak itu murah. Karena cetak itu gampang, hanya cetak lalu print lalu jadi. Tapi kalau kita ambil benang, kita tenun dia, kita tata letak dia, baru kita anyam dia, tenun, oh itu harganya lebih mahal. Karena apa? Dikerjakan dengan tangan. Kalau kita beli sepatu, Bapak Mama, kalau Bapak Mama pergi toko sepatu, Bapak Mama lihat ada sepatu yang tulisnya handmade. Handmade itu artinya dibuat dengan tangan, itu harganya beda. Harganya beda dengan yang pabrik bikin. Kalau pabrik bikin itu hanya tinggal potong, tempel, lem, jadi. Tapi kalau orang bikin dengan tangan itu dicat segala macam. Dia lihat hasilnya itu beda. Amin. Itu. Jadi ada suatu kualitas di sana. Allah menaruh suatu kualitas ketika Allah menjadikan manusia. Tidak gampang. Allah memikirkan, Allah berdialog dan menghasilkan manusia yang adalah gambar dan rupa, sehingga manusia itu tidak bisa jauh dari Allah. Maka manusia itu dikatakan sebagai makhluk rohani, manusia itu makhluk spiritual, manusia itu makhluk agama. Manusia butuh agama. Hewan tidak butuh agama. Hewan tidak perlu hari ini datang gereja. Hewan tidak perlu ibadah. Hewan tidak perlu kasih persembahan. Tidak perlu.
kata Tuhan bilang manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar. Karena manusia butuh Tuhan, dari Tuhan menjadikan manusia. Di situ penting bagi mama saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Di dalam ayat yang ke-28 dikatakan, Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cucu bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah dia. Beranak cucu bertambah banyak dan penuhilah bumi. Sekarang penduduk dunia ini hampir mau 3 miliar orang. Banyak. Dan bumi ini sudah benar-benar sudah penuh sesak ini. Kalau kita ke Kupang hari ini, pertama saudara-saudara, kalau kita jalan dengan kendaraan ke Kupang itu macet sekali. Kendaraan makin banyak, oto makin banyak, jalan makin sepi. Jalan tidak dibuka lebar. Sekarang ini di mana-mana tempat pemakaman juga mahal, sehingga akhirnya orang lebih memilih untuk kubur orang tua di rumah. Tapi kalau sudah kubur di pemakaman umum, bayar mahal. Maka ada orang-orang yang tidak pakai kubur, bakar saja, dikremasi. Jadi tubuhnya dibakar, abunya disimpan. Karena memang sekarang ini kalau kita cari tempat pemakaman sudah susah, sudah mahal. Bayangkan kalau semua orang itu mati lalu kita mau kubur di mana? Saya omong dengan cerita dengan Bapak Desa beberapa waktu lalu, bilang kalau manusia ini hidup tidak mati berarti bumi penuh. Benar betul. Kalau manusia hidup dan dia tidak mati, bumi ini pasti sudah penuh dari dulu-dulu. Tetapi untuk bahwa manusia mati sehingga ada suatu proses regenerasi di sana. Ada yang hidup, ada yang mati. Tapi kalau semua hidup dan tidak mati, maka bumi itu pasti sudah penuh. Bapak-bapak, saudara-saudara, dari bacaan itu kita tahu bahwa Tuhan memberikan manusia itu tugas untuk menaklukkan. Tapi menaklukkan itu dalam suatu batas-batas tanggung jawab, bukan menaklukkan untuk menghancurkan, bukan menaklukkan untuk membumi hanguskan, bukan, tetapi menaklukkan supaya manusia menguasai untuk kehidupannya. Maka kita lihat bumi ini, manusia butuh emas, dia gali emas di Papua, Freeport, emas, gunung emas digali sampai hari ini, emas dieksploitasi, batu bara, minyak bumi. Karena apa? Mandat itu menaklukkan, itu manusia menaklukkan segala sesuatu. Manusia mau makan daging, dia cari hewan, dia masuk keluar laut, dia tangkap ikan. Semua dia tangkap, bahkan ikan paus pun yang lebih besar daripada dia tangkap. Jadi itulah kehebatan manusia ya. Kalau kita melihat ciptaan ini, gajah lebih besar manusia, ikan paus lebih besar manusia. Manusia tidak bisa terbang, tapi burung ini bisa terbang dia. Ini burung ini bisa terbang. Bahkan ada burung yang dia punya mata lebih tajam manusia. Burung elang, dia di langit. Ayam mai sedang mengerami dengan anak-anaknya, elang yang lihat saudara, dia bisa sorot mata lihat. Wah, dia ambil. Karena apa? Mata elang itu tajam sekali. Mata kita berapa meter? Saya sekarang semua itu suka berkabut. Kalau lihat di sana susah dapat lihat. Tapi mata elang itu kabur. Ada yang telinganya mulai kabur. Tapi coba lihat bagaimana gajah punya telinga, paus punya telinga. Itu kalau bunyi di mana dia bisa dengar jauh. Tapi manusia tidak. Manusia tidak bisa terbang. Tapi manusia lebih tinggi daripada burung. Manusia tidak bisa terbang, dia bikin pesawat. Karena dia ada otak kan? Dia ada otak. Dia tidak bisa terbang, dia bikin helikopter. Dia tidak bisa terbang ke capung, dia bikin helikopter. Jadilah helikopter. Dia mau pergi ke Jakarta, dia tahu bahwa Jakarta jauh. Mau pakai kuda tidak bisa. Dia bikin apa? Dia bikin pesawat. Wings Air, Garuda, Merpati Airlines. Sampai manusia dia tidak bisa selam seperti ikan, dia bikin kapal selam. Di dalam kapal selam dia bikin teknologi, bisa bikin senjata. Akhirnya senjata kapal selam menjadi senjata untuk bisa melakukan peperangan. Itu hebatnya manusia. Dia tidak bisa pergi ke bulan, dia bikin roket tembus sampai di bulan. Karena apa? Manusia punya akal budi. Dia menaklukkan.
dia berpikir, dia buat HP, bicara berjauhan bagaimana dia bikin HP, supaya dia di sini tapi dia bisa berkomunikasi dengan orang di luar orang sana. Dia bikin HP, dia bikin televisi, dia tidak bisa nonton bola kaki di Eropa, tapi dia bikin televisi sehingga dia duduk di USA dia bisa nonton Messi, Ronaldo. Amin. Itu manusia. Dia tidak bisa nonton Valentino Rossi di Sepang. Dia tidak bisa nonton Marc Marquez, Jorge Lorenzo. Dia bikin televisi, dia nonton di USA, dia berteriak-berteriak, duduk-duduk di kursi sampai dia jatuh sendiri. Itu manusia. Kenapa? Dia punya akal budi. Dia punya otak, dia fungsikan untuk apa? Menaklukkan itu. Manusia berusaha untuk menaklukkan segala sesuatu karena Tuhan memberikan potensi dia menaklukkan. Dia menguasai itu, akhirnya manusia karena terlalu banyak menguasai, akhirnya dia merusakkan alam itu. Bagaimana saudara-saudari kita melihat bagaimana sekarang kalau kita lihat banjir, longsor. Karena apa? Manusia tebang pohon. Dia mau bikin rumah, dia potong pohon, dia bikin jali kayu. Tapi dia tidak berpikir tentang alam. Dia tidak pikir tentang longsor. Saya ingat dia dulu kami di Kupang itu kebanyakan kayu api itu datang dari Amarasi. Jadi mama-mama, bapak-bapak dari Amarasi itu bawa kayu api jual di Kupang. Kayu api jual di Kupang. Akhirnya apa? Sekarang kita lihat longsor di mana-mana. Ikan putih itu jalan turun. Kenapa? Orang potong pohon dia tidak perhitungkan jalan. Dia potong pohon di pinggir jalan. Nah, bagaimana jalan bisa kuat kalau pohon di pinggir jalan dia potong untuk kayu api, dia potong untuk dia rumah gereja, dia sumbang kasih gereja tapi potong di pinggir jalan, bukan potong di pinggir jalan, dia potong di pinggir jalan supaya apa? Supaya jangan angkut jalan terlalu jauh. Tapi dia tidak berpikir tentang longsor. Dia butuh batu, dia ambil di kali. Dia ambil di kali, batu-batu semua dia ambil di kali, akhirnya longsor, dia punya kebun habis. Karena apa? Batu-batu sebagai penahan tidak ada. Akhirnya dia punya hewan yang diikat di kali, air banjir bawa datang, seroja telan. Amin. Karena apa? Dia tidak pernah berpikir tentang aspek alam. Dia mau bangun rumah, dia ambil pasir di pinggir pantai, dia ambil pasir tapi dia tidak tahu. Dia ambil terus, setelah dia ambil dia jual pasir. Dia punya rumah di pinggir pantai, dia jual pasir. Akhirnya apa? Ketika tsunami datang dia punya rumah duluan. Ketika banjir rob dia punya rumah duluan. Kenapa? Pasir habis, air laut bawa datang, naik, bawa dia punya rumah, dia punya istri, dia punya kambing roba kerbau semua air laut bawa. Mepukul testa juga saya yang sama. Amin kok? Ini fakta, kita mau ketawa ini fakta. Hari ini saya kasih tahu kamu fakta. Nah karena itu kenapa pemerintah larang sampai boleh ambil pasir di buatan? Karena kalau ambil pasir di buatan, orang di buatan mati semua. Ya, jadi lebih baik kita berwisata. Karena kalau ambil terus baru-baru seroja untuk dong semua masuk ke sana. Bersama habis. Nah ini aspek ini tidak pernah kita pikirkan. Manusia hanya berpikir untuk cari keuntungan, cari benefit. Dia jual dapat uang, dia tidak berpikir tentang masa depan. Dia menaklukkan itu, tapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia hidup dari Allah. Amin ya. Manusia itu bukan hanya hidup dari Allah, dia hidup dari Allah. Bahkan dia di tengah, Allah di atas, ini manusia, Allah di bawah. Amin. Ini pelajaran kok. Saya belajar berkhotbah bukan dulu-dulu lalu Roh Kudus kasih saya ilmu, tidak ada. Ini buka buku baca baru ngomong. Bukan Tuhan tolong Roh Kudus, saya tidak pakai itu. Harus belajar dulu dari khotbah. Allah di atas, manusia di tengah, Allah di bawah. Manusia hidup dari Allah dan dari Allah. Allah memberi makan manusia. Maka di dalam bacaan kita hari ini dikatakan di dalam ayat 29 berfirman Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji itulah akan menjadi makananmu. Berbiji. Jadi kalau kita makan jagung,
kita makan itu kacang tanah, kacang nasi, biji kan, ada biji kan, salah, nangka di sebelah gereja. Semua itu ada biji, apel ada biji, sehingga lu makan habis bijinya lu telan. Ada yang bilang, wih jangan telan biji, nanti pohon tumbuh di dalam. Kalau perut ada tanam. Lu pikir lu perut ada tanam, pohon muncul di dalam. Ya. Jadi manusia makan tapi tanam, bijinya ditanam, sehingga nanti ada proses di sana. Ya. Ada proses dari biji lalu tumbuh tunas. Tahun ini kita akan mulai tanam jagung, tanam kacang, tanam umbi-umbian. Tuhan menciptakan itu supaya apa? Manusia bisa hidup. Dan alam menghidupi manusia. Bukan hanya manusia yang hidup dari tanaman, dari hewan, dari biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, tapi juga hewan. Ayat 30. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Ya, siapa nenek moyang yang bikin lantor? Tidak ada orang yang bikin lantor. Tapi lantor itu Tuhan yang cipta. Baru kita tahu untung Tuhan cipta lantor sehingga sapi tidak bisa makan. Bayangkan kalau lantor kurang, kita curi orang pun lantor. Baru nanti berdoa di gereja, orang pulang toro curi. Iya kan? Kan kita tidak tanam lantoro. Orang pulang toro kita ambil. Hujan kurang, lantoro kurang. Hewan semua kurus kering. Kita makan marungga. Kita tidak tanam marungga. Kita ambil orang lain punya marungga. Ya? Yang hari ini suka makan marungga, tapi kamu belum tanam marungga, ya kamu berkocok. Saya bersyukur yang datang di sini, Ibu Pendeta Sultan Papaya, Sultan kurus. Saya tidak beli kurus, tidak beli papaya. Enak tuh, anak tidak penting saya. Ya, jadi begitu. Orang lain yang tanam, kita yang makan. Hari-hari ini anak muda harus pernah tanam pohon jati. Nanti kalau dia mau bikin rumah baru dia mulai cari orang lain penjaga. Dia minta orang penjaga, akhirnya dia curi orang penjaga. Di sini saudara ya, di sini belum ada juga. Kita tidak pernah tanam, akhirnya kita butuh orang ketemu. Ya mau kawin dong ini. Kalau rasa mau kawin, biar babi lah. Ya. Mau kawin tapi pemalas. Tidak piara babi, tidak piara sapi. Nanti gelis tinggi baru. Kau hanya tahu kawin, saya tidak tahu piara ini. Amin ya. Saya om. Betanya om. Itu fakta. Artinya kalau kita hidup ini, kita jangan hanya menikmati, tapi kita harus berusaha. Jangan kita menaklukkan, menguasai, tapi kita tidak melakukan suatu kehidupan kembali, regenerasi, supaya ada suatu penghidupan. Karena kita jangan hanya berpikir hari ini, tapi mari kita berpikir tentang masa depan. Saya ingat dulu waktu di Jakarta ya. Saya sudah pernah ke Jakarta. Terakhir di Jakarta 2009. Jadi waktu saya habis wisuda, Bapak bilang, lu kuliah terlalu lama, dulu di Jakarta dulu. Oke, baik. Kuliah 9 tahun, jadi Bapak bilang, ya, bawa lu di Jakarta, supaya lu bisa lihat di Jakarta. Kayaknya lu bisa lihat Jakarta. Nah, Jakarta itu Bapak mau kalinya bawa. Kali di Osaka ini masih bersih. Oh, kali di Jakarta itu hitam pekat seperti kopi. Bau. Setiap musim hujan selalu banjir. Karena apa? Orang buang sampah di kali, poe di kali, nanti dia cuci sayur di kali. Air kali yang sama itu dia pakai untuk sikat gigi. Bayangkan itu orang di Jakarta. Kita di sini air tidak jalan 1 hari, kita hampir suka baku bulu. Orang di Jakarta peduli air hitam ke Pantai Pariyang sudah dia minum. Karena apa? Kalinya kotor, sampah, orang buang sampah ulang di kali. Akhirnya kali itu apa? Dangkal. Kali mengalami pendangkalan, akhirnya apa? Ketika banjir, air laut, air banjir meluap sampai rumah-rumah.
sehingga zamannya Ahok itu dia bikin normalisasi. Normalisasi itu maksudnya apa? Kali garuk, kali dikasih lebar, kali sempit kasih lebar, kali yang dangkal garuk pakai ekskavator supaya apa? Air banjir dari kiriman dari Jawa, dari Bogor, dari bukit itu, dari gunung itu bisa jalan. Bapak mau kalau nonton TV kemarin itu di malam itu banjir besar. Banjir besar di Batu Malang di Jawa Timur. Itu karena apa? Kali-kali sudah sepi, kali sudah kotor, amomos, sampah. Nah itu karena apa? Saudara-saudara, itu karena manusia. Manusia. Dulu-dulu itu Bapak saudara-saudara di timur itu, di Batu Nasi, Maluku Utara itu, orang potong batu marmer dari Gunung Mutis itu dipotong. Setelah orang potong gunung itu, bikin batu marmer itu bikin teh. Tapi setelah dipotong sumber air kurang. Oh ternyata di Gunung Mutis itu adalah sumber air. Di Moro Utara itu sumber air. Jadi tidak boleh potong batu-batu, tidak boleh dipotong. Karena air itu tersimpan di sana. Akhirnya proyek itu di stop. Tidak boleh lagi potong batu di Molo Utara, di Batu Nasi tidak boleh, karena di situ air untuk orang-orang di sekitar Anfoa, orang Batu Lewu, Kabupaten Kupang, airnya dari mana? Dari Batu Nasi. Karena apa? Pemerintah berpikir tentang masa depan orang. Karena apa? Manusia ini seperti itu, Bapak saudara-saudara. Manusia itu suka mengeruk, mengambil, mengeksploitasi. Tapi manusia tidak pernah berpikir tentang masa depan. Manusia tidak pernah berpikir tentang anak cucu. Dia hanya berpikir tentang dirinya sendiri. Dan karena itu Tuhan mengingatkan manusia supaya manusia itu menjadi mitra. Mitra itu apa? Kawan. Tuhan sudah memberikan manusia mandat. Mandat itu apa? Mandataris, perintah, menaklukkan itu, menguasai itu. Tapi manusia harus jaga dan rawat, karena kalau manusia tidak jaga, manusia tidak rawat, maka Allah akan menghantam manusia. Maka kalau kita longsor, kita kebakaran hutan, kita polusi, banjir, air laut naik, lapisan ozon. Kenapa kita panas ini, Bapak? Lapisan ozon kita menipis. Ya, lapisan ozon itu ada suatu lapisan di atas atmosfer kita supaya matahari tidak langsung kena kita. Karena kalau matahari itu langsung kena kita, maka kita akan kena kanker kulit, kita akan mati. Menurut para ahli Bapak, lapisan ozon ini sudah lubangnya itu seperti benua Australia. Jadi kalau pagi ini ada yang kipas-kipas ya banyak yang kipas ya. Kita pengadaan kipas angin kok. Dari genset kita belum mampu kipas angin. AC kok. Kita tidak perlu AC, kita butuh angin cepol-cepol. AC juga kan angin cepol-cepol. Kalau panas kita buka jendela, angin jendela. AC itu kan? Tapi bukan jendela, jendela. Jadi jendela terbuka angin masuk. Butuh angin kipas enak. Mata menangkap tidur saja. Bumi ini makin panas ya. Coba siang-siang jalan mati kau. Saya ingat dulu masih SMP, saya tinggal di Sikumana, sekolah di SMP 3 Oepura. Siang-siang bisa jalan. Sekarang mau jalan dari Oepura dan Sikumana, mati. Lidah dong matlolong dulu. Sekarang ini jalan sedikit harus ada ARS, harus ada apa, kalau mati, dehidrasi. Bumi kita makin panas karena ozon, lapisan ozon makin menipis. Matahari langsung menyentuh bumi. Karena apa? Manusia. Polusi itu karena apa? Asap knalpot. Asap knalpot kita ini membuat polusi di atas udara. Pabrik-pabrik seperti pabrik semen di Tenau menyebabkan lapisan ozon kita makin menipis. Orang bakar hutan, asapnya naik, di atas menipis. Kita tidak menyangka. Kita tidak berpikir itu, Bapak Saudara. Tapi nanti kita punya anak cucu mereka ini yang akan merasakan. Nah hari ini Bapak
bagaimana saudara-saudari firman datang kepada kita. Tuhan memanggil kita sebagai mitra kawan, memelihara dan memulihkan. Dunia ini sudah rusak, mari kita pulihkan sebelum terlambat. Amin. Sebelum terlambat, dan kita belum terlambat. Jadi kita belum terlambat. Nah, kalau bukan kita yang jaga, siapa? Kalau bukan kita, siapa? Kalau bukan kita yang memulai, siapa? Kita. Memulai dari diri kita, karena kita yang akan menikmati, kita yang akan merasakan. Ketika Tuhan menciptakan, Tuhan bilang sungguh amat baik. Tapi sekarang coba kita lihat apa yang baik. Ya? Ayat tadi bacaan kita bilang sungguh amat baik. Ketika Tuhan berfirman, dia berkata, sungguh amat baik, ayat yang ke-31. Maka Allah melihat segala yang dijadikan itu sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah petang. Hari ini kita melihat bahwa ada banyak kerusakan. Dan karena itu kita yang harus kembali untuk menang. Kita harus memulihkan supaya apa yang tidak beres itu menjadi baik. Jadilah pagi, jadilah petang. Jadilah petang, jadilah petang. Jadi bapak mama saudara-saudari ya, beda orang Yahudi dan kita orang Indonesia hitung waktu itu beda. Kalau kita orang Indonesia itu waktu itu dimulai dari matahari terbit ya. Matahari terbit kita melihat ini waktu berkati. Tapi kalau orang Yahudi lah, orang Yahudi melihat waktu itu dari matahari terbenam. Matahari terbenam itu hari sudah berganti. Kenapa? Ada maksudnya. Kenapa? Maksudnya adalah bahwa dari gelap menuju terang. Hidup manusia itu dari gelap menuju terang, bukan terang menuju gelap. Ada suatu konsep yang orang Yahudi punya konsep. Jadilah petang, jadilah pagi. Dan dari gelap menuju terang, dari pahit menuju manis, dari penderitaan baru datang kebahagiaan. Pemulihan itu dari bahagia, penderitaan akan datang kebahagiaan. Kalau kita ingat penderitaan Yesus dari kematian baru datang kebangkitan. Amin. Kematian, kebangkitan. Dari salib baru mendapatkan mahkota. Salib Tuhan. Tapi dari salib itu mendapatkan mahkota. Itulah prinsip hidup. Itulah pesan yang Tuhan sampaikan kepada. Dan karena itu bagaimana saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sebagai umat Tuhan, mari kita menjadi mitra Allah untuk memelihara dan memulihkan alam ciptaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman. Amin.